Berarti teman-teman udah siap berkeluarga dong? Aduh. Oh, enggak ke sana ya? Ke sana. Kembali lagi di Hamid Talk. Kali ini saya sudah bersama dengan dua orang anak muda. Ya. Ini ada di kanan saya, ada di saya. Anak kecil ya? Masih remaja sih kan? Masih remaja ya? Oke. Jadi belakangan setelah kita ngobrol panjang, kemudian saya berpikir bahwa dua anak muda ini kayaknya punya keresahan terhadap sekelilingnya. Selain itu, dua anak muda ini juga belakangan baru membuat atau bisa dibilang semacam menggagas sama rekan-rekannya, menggagas sebuah organisasi yang memang konsen di bahasanya bisa kita bilang di keprimordialan gitu, kedaerahan. Ada Fikri, ada juga Endang apa Endang sih? Endang aja. Endang aja ya. Oke. Muhammad Fikri Zulkifli. Ya kan? Oke. Endang Endang Widuri. Widuri. Bener ya? Iya, bener banget. Oke. Nih, kalian apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kan kabar selalu baik lah. Walaupun di tengah pandemi tapi kita harus tetap selalu baik. Betul. Endang kabar baik. Baik-baikin aja. Dibaik-baikin ya. Tapi kayaknya kita memang harus bersyukur banget karena memang di daerah kita ya kecenderungannya masih rendah banget ya. Betul kan? Iya. Untuk COVID ini beda dengan daerah-daerah lain. Kan seakan-akan kayak nggak ada COVID kan? Bisa dibilang begitu ya. Iya. Meskipun ya kita juga tetap masih Betul. Harus jaga menerapkan prokes protokol. dan segala macamnya ya. Iya. Sebelum kita ngobrol nih, saya pengen tahu dulu nih. Aduh, apa tuh? Awal pengen tahu dulu nih. Ini kalian berdua udah subscribe channel saya belum? Kalau nonton sih udah pernah kan? Udah nonton. Antara ya dan tidak sih antara dua itu. Aku udah kan? pernah nonton yang beberapa Nah. yang narasumber, berapa narasumber lah pokoknya. Cuman kalau subscribe aku belum tahu sih. Lupa pokoknya kan. Oke. Lupa lah. Bawah ya tapi. Bawah sih Aku kan. bawa. Coba dicek dulu dong. Aduh. Iya, boleh. cek dulu ya. Boleh lah. Dicek dulu. Udah pada subscribe belum? Hmm, Kalau belum subscribe dulu dong. Oke. Oke, siap. Hamid Talk. Kayaknya pada belum nih. Kayaknya. Oh ternyata belum kan. Subscribe dulu dong. Subscribe ya kan. Ya, sip. Ada nggak? Gak ada. Yang mana sih? Hamid Talk pakai S. Belum ya. Udah nih kan saya udah. Oke. Dan untuk teman-teman di luar sana juga, Betul. karena memang saya ngelihat data analitiknya, ternyata hampir 70% teman-teman yang nonton ini belum pada subscribe. Oh belum Oh. subscribe. Jadi Makanya, yuk subscribe. saya paling nggak bisa tuh ngomong gitu. Diganti. Oke. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin menonton saya di Hamid Talk, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Biar nggak ketinggalan info ya. Betul kan. Oke. Sesuai tadi prolog saya atau mention saya di awal, jadi ini bisa dibilang orang-orang ataupun anak muda yang progresif banget. Wes. Waduh. Progresif berat banget. revolusioner. Oke. Dan belakangan seperti yang tadi saya mention di awal, katakanlah mereka-mereka ini menggagas sebuah organisasi yang memang concern di kedaerahan bernama Keluarga Mahasiswa Kabandungan. Sebagai informasi, Kabandungan ini merupakan kecamatan, salah satu kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, boleh kapan-kapan main ke sini ya. Silaturahim dong. Boleh banget. dong. Boleh banget kan. Tapi Biar Kabandungannya bukan Kabandungan. Oke, iya betul. Sering sering ketuker-tuker Betul. kayaknya. Benar. Sering ketukar. Dan yang tidak diketahui ini justru Kabandungan Yang ini, Iya. pada potensi di sini luar biasa. Betul. Insya Allah. Harusnya begitu. Oke, gini. Teman-teman kan tadi katakanlah sempat ngegagas organisasi yang bernama KMK ini. Saya pengen tahu dong, katakanlah cerita awalnya kayak mana sebenarnya nih si KMK ini. Si KMK ya. Si KMK. Si KM. Kalau cerita awalnya itu kan
karena kita tuh ada guru-guru yang banyak berjasa banget untuk kita, ibaratkannya ya dari silaturahmi menjadi organisasi gitu kan. Salah satunya seperti itu kan. Ternyata makna silaturahmi ini akhirnya kita bisa membuat wadah organisasi. Itu secara singkatnya gitu ya Kang. Kalau diceritain mungkin panjang banget gitu. Boleh kan. diceritain aja. Diceritain aja. Ya memang dulunya kita sering silaturahmi gitu kan, dari angkatan-angkatan. Tadinya kan dari angkatan 2016, kemudian bertambah lagi. 2016. Kemudian bertambah lagi setiap angkatan. Kok saya nggak pernah diajak silaturahmi, nggak pernah diajak silaturahmi, awalnya gitu kan. Ada yang bilang begitu. Kemudian akhirnya buatlah grup di 2019 ya, Hendang ya, 2019 kita membuat grup, dan ternyata di sana banyak juga yang dimasukin di setiap angkatannya gitu kan. Dan akhirnya kita ya silaturahmi bareng-bareng. Memang ya tidak semua ikut silaturahmi karena kan punya kesibukan masing-masing gitu ya kan. Ya akhirnya di grup sanalah kita sering silaturahmi, sering yuk kapan diskusi, kalau kata Kang Rijan gitu kan, ataupun yang lainnya ayo kapan kita kumpul gitu kan. Ya banyak lah yang selalu mengajak buat kumpul, bahkan buat ngebentuk organisasi pun banyak yang selalu bilang ayolah kita jadiin ini tempat wadah organisasi kita gitu kan. Ya itu kan semuanya kadang cuma bisa berbicara doang gitu kan, termasuk saya juga sama sih kan gitu kan. Ayo kapan pada awalnya gitu kan. Tapi akhirnya gitu kan, gimana Tendang akhirnya di tengah situasi pandemi ternyata ada hikmah di balik itu gitu kan. Mungkin bahasanya kebetulan emang lagi pada di rumah. Betul kan gitu kan. Hikmah pandemi lah kalau kata kita mah gitu. Mumpung ada di rumah, semuanya ibaratkan punya waktu luang dan sebagainya, akhirnya kita bersama gitu kan. Dan terbentuklah yang bernama KMK ini. Kalau nggak salah diresmikannya September atau Desember, saya lupa. Desember. Bisa diceritain gimana waktu peresmiannya? Boleh Kang. Kok saya sih harusnya Tendang lah ya. Iya dong. Sekretaris KMK kan? Gimana Dan? Untuk peresmian itu awalnya kita akan melaksanakan di bulan November. Tapi karena ada 2020. Iya, di 2020. Karena untuk kita pertama kumpul itu kalau nggak salah tanggal 4 Oktober. Nah, masih inget tanggalnya? Iya. Keren kan? Karena itu melekat di hati. Nah, dari situ kan kita ada beberapa persiapan lah, kayak misal pembentukan bidang-bidangnya kayak gitu, terus staf-stafnya, anggotanya gitu. Nah, ketika itu kita menghubungi pembina, kita merencanakan untuk peresmian. Nah, dari situ awalnya kita inginnya tuh di bulan November, di akhir November, cuman kan waktu itu ada satu dan lain hal yang tidak memungkinkan. Saya nggak tahu tuh kondisinya tuh. Aduh, jangan-jangan detektif nih. Terus? Ya, jadinya kita melaksanakan tuh di akhir Desember. Nah, akhir Desember itu kebetulan kan kita sedang mungkin beberapa mahasiswa yang sudah melaksanakan UAS. Oh, iya benar. Jadi kita melihat kondisi dari teman-teman juga gitu. Nggak cuma ngasal ngambil tanggal kayak gitu. Kayak jodoh gitu kan. Oh iya juga ya. Hitung-hitung gitu ya. Benar. Kabel kecenderungan di kita ya. Iya kalau gitu kayak begitu ya. Belum kan mungkin PDKT-nya dulu. Silaturahim. Tadi kan dimulai dari silaturahim nih. Terus saya pengen tahu dong, silaturahimnya ini udah berjalan berapa lama sebenarnya? Sebenarnya kalau misalkan dilihat gitu ya, di awal dibentuknya grup ini dari 2016 kan. 2016. Dari 2016 ya tiap tahun lah kita setiap libur semester, entah itu semester ganjil ataupun semester genap, kita selalu mencoba untuk meluangkan waktu untuk bersilaturahmi gitu sih kan. Oke. Kayak gitu. Kalau yang menginisiasi silaturahimnya siapa? Ya beragam gitu. Kadang saya, kadang Endang, gitu. Ya banyak lah gitu. Kadang yang lagi kangen kan sama siapa nih kumpul gitu kan, kayak gitu kan ya. Kadang jadi modus gitu kan. Oh iya. Siapa tuh? Iya sih. Kan kayaknya ada sih. Kayaknya ada sih. Kayaknya sih. Nanti boleh deh yang modus-modus komen nanti ya. Oke, itu menarik ya. Jadi memang ternyata prosesnya agak panjang. Dari 2016 silaturahim. Termasuk guru-gurunya kalau nggak salah ya. Sering ikut nggak sih guru-gurunya? Kita tidak terlalu melibatkan untuk silaturahim. Oh, silaturahmi itu justru kita ke guru-guru. Guru-guru itu. Oh, jadi teman-teman yang menginisiasi ke guru-guru datang gitu. ya silaturahmi. Oh, iya.
kalau nggak salah sering juga kayak di rumah siapa misalnya gitu ya. Iya. Ya, biasanya sih kalau sekarang kita kadang betis di mana, Oh, kadang ya betis lah gitu kan. Betis itu Hollywood. ngerujak teman-teman. Ya. Bagi yang nggak tahu ya. Bener ya kan ya. Itu Ngerujak. kadang ngerujak gitu kan, kadang Ngeliwet. ngegosip, kan Ngegosip. biasa kalau remaja mah gitu ya kan. Emang kayaknya hobi ya ngegosip. Menggibah. Menggibah ya. Oke. Bahasa kerennya mungkin diskusi kan. FGD. Iya. Agak formal. Kok menggibah diskusi kan? Oke. Tapi jujur ya, saya pribadi begitu sangat mengapresiasi adanya KMK ini karena memang belakangan kan muncul tuh kayak ada KMK Expo. Bahkan waktu bencana teman-teman ngebantu juga kan segala macam gitu. Eksistensinya ada. Oke. Di situ kan namanya keluarga mahasiswa Kabandungan. Kenapa teman-teman memilih istilah keluarga? Padahal kan bisa mungkin kayak himpunan atau apapun itu ya. Iya, benar Tapi kan. kenapa milih kata keluarga? Kata keluarga gitu. Awalnya sih kita juga sempat berpikir apakah namanya himpunan, masa iya kayak jurusan gitu ya kan ya. Oh iya. Apakah kita Jatuhnya kayak kayak kamu. di kampus gitu kan? Iya. Apakah kita namanya mahasiswa Kabandungan aja? Heeh. Kok kayak kurang pas gitu kan. Iya. Kayak agak ganjel gitu ya. Ganjel gitu kan. Ada yang kurang. Akhirnya saya itu menemukan satu quotes kan. Jadi ibaratkannya jangan jadikan KMK ini sebagai rest area, tapi jadikan KMK ini sebagai rumah atau keluarga. Gitu kan. Jadi Dalam tempat juga sih. kita pulang, tempat kita pulang kan. Iya. Kalau kan kadang kalau kita misalkan apa namanya, kita dijadikan rest area ini tempat istirahat doang ya kan ya. Tapi kalau dijadikan rumah, yang namanya kita mencari ilmu, nafkah dan sebagainya, kita harus bawa ke rumah kan. Dan kita bagikanlah ataupun kita aplikasikan. Iya. Makanya muncullah namanya keluarga. Keluarga itu. Itu dalam banget sih, ada rest area begitu ya. Tapi sebenarnya berat sih kan setelah ada kata keluarga ternyata berat sekali kan. Tidak semudah yang kita pikir ternyata keluarga itu. Tapi ya semoga apa namanya ya dijadikan sebagai keluarga ini ya asli apa namanya kembali pulang ke daerahnya untuk membangun daerah. Jadi keluarga di daerah sendiri dong. Saya kan banyak juga ya kadang ya kayak orang tertentu atau si anak muda ini kuliah di mana, ketika pulang ke rumah itu kayak Jadi orang asing gitu. mana keluarga saya. Keluarga saya. Aku siapa? Siapa bener kan? Iya, dia siapa, kamu siapa dan segala macam gitu. Tapi tadi ada kayak berat segala macam, itu beratnya gimana tuh? Dari namanya sih kan keluarga gitu kan. Kan keluarga harus merangkul gitu kan, Oke. mengayomi gitu kan. Mengayomi. Kan makna keluarga tuh berat lah gitu kan kalau secara dijabarin satu persatu gitu kan. mengarahkan gitu kan, ada orang tuanya, ada Sangat banyak sekali sangat makna. banyak sekali makna gitu kan. Berarti teman-teman udah siap berkeluarga dong? Aduh, Oh enggak, ke sana ya? ke sana konteksnya. Kalau merencanakan oke. sih insya Allah lah kan, masanya kita nggak ada niatan buat berkeluarga kan. Iya. Tapi untuk sementara keluarganya di KMK dulu. Nah, betul. Betul. Kan. Kalau boleh tahu sekarang apa tuh istilahnya? Anggotanya ada berapa nih? Kita ada pengurus dan anggota biasa. Nah, kalau anggota biasa itu sebetulnya banyak banget, ada sekitar 170 atau 180. Oh, anggotanya? Itu yang baru kedata sama Itu, kita. Oh, iya. Kita kan mahasiswa Kabandungan Ah, gitu. Nah, iya. dari teman-teman yang mau masuk ke kita gitu. Tapi ini bukan sebagai pengurus ya, Kang. Oke. Beda lagi. Masih Itu anggota ada- lah katakanlah ya. Iya. Dibilang anggota apa baru data? Apa sama aja? Em, Bisa dibilangnya. Atau bagaimana? Untuk sementara ini bahasanya. Sementara ini dua dibilang sebagai anggota sih kan. Pokoknya yang masuk grup keluarga, mahasiswa Kabandungan, iya. mereka masuk grup, apa namanya anggota. Karena kan informasinya mereka tahu gitu apa yang Mereka kita tahu. lakukan. Karena memang masih baru kan belum ada semacam kayak pengenalan masih gitu ya. Iya. Aku spesifiknya sih lupa ya, cuman sekitar 180 atau 190. Banyak juga ya. Iya. Untuk awalan banyak dong. Itu anggota kan. Kalau Kalau pengurus kan beda lagi. Benar. Pengurusnya ada berapa? pengurus itu sekitar 70 sampai 70. Itu kalau gerak semua rame tuh. Iya nggak sih? Iya, rame banget. Pasti ramai banget kan. Iya bener ya. Tapi alhamdulillah lah Kang. Setiap orang punya perannya masing-masing, keaktifan masing-masing. Beragam lah. Iya. Lucunya apa bukan lucunya sih. Senangnya saya di KMK tuh mereka punya